Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala fala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan, dan segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kenikmatan. Segala puji bagi Allah yang masih baik sama kita di saat kita itu buruk banget jadi hamba kepadanya. Segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan segala bentuk kasih sayangnya padahal kita kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai jiwa-jiwa yang sedang lupa kepada Allah, Allah tidak pernah lupa kepada kita. Wahai jiwa-jiwa yang merasa sedang sendirian, sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melepaskan nikmat dan rahmatnya dari kita. Kita tidak sendirian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membesarkan murka daripada rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala punya rahmat yang lebih luas dari murkanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai hambanya, lebih besar memberikan kesempatan hambanya untuk berubah dibandingkan ingin segera mengazabnya. Kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat ingin selalu mengazab, pastilah kita sudah diazab. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memang sifatnya itu balas dendam, pasti kita sudah habis. Sebab kesalahan kita terlalu banyak, kita terlalu kotor dengan dosa, kita terlalu kotor dengan segala lalai kita. Tapi Allah masih baik, Allah masih sayang sama kita. Kalaulah misalnya dosa itu ada line-nya sebagaimana S-line yang mungkin lagi dibahas. Ini nyangkut semua nih di sini. Berantakan. Yang di depan kalau kelihatan kusut dia, dosanya banyak. Tapi Allah enggak tampakkan itu ya. Allah enggak tampakkan itu kepada kita. Itu berarti Allah sayang sama kita. Orang yang bikin S-line itu, dia telah menyelisihi kasih sayangnya Allah. Karena di antara sayangnya Allah adalah menutup seluruh buruknya seorang hamba. Itu segitu sayangnya Allah, kita masih selalu mengeluhkan tentang luka kita yang tak seberapa. Sebenarnya banyak orang yang terluka namun tidak seberisi kita. Sebenarnya begitu banyak orang yang sedang not okay, tidak baik-baik saja, namun mereka tidak mengeluh seperti kita. Maka teman-teman sekalian, insyaallah hari ini tadi mungkin teman-teman sudah dapat insight yang luar biasa banyak, ilmu yang luar biasa banyak, terutama dalam hal psikologi. Teman-teman belajar tentang bagaimana mental health dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat manusia itu secara fitrah memiliki banyak masalah. Dan memang itu bukti dari indahnya, berwarnanya dunia ini. Jadi teman-teman gini, ada sinetron flat gitu. Siapa yang mau nonton kira-kira? Kan kudu ada putus nyambungnya kan gitu ya. Udah ada naik turunnya, ada klimaks, anti klimaks, dan ada penyelesaian masalahnya. Itu baru seru. Kalau hidup kita oke-oke aja, itu gak asik. Maka selamat menikmati ketidakbaik-baikan itu. Katakan kepada diri kita, selamat menikmati untuk setiap hari mengatakan it's okay to not be okay. Gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Kan gitu. Aku gak apa-apa, walaupun sambil nangis gitu gak apa-apa. Aku gak apa-apa kok. Padahal wah pusing dengan segala masalah. Itu kan itu merupakan bakat terpendamnya wanita ya. Wanita itu paling jauh menyebut tidak apa-apa padahal sedang itu. Wanita itu bisa menyebutkan aku gak apa-apa padahal di kepalanya ada 1002 masalah. Bisa, tapi dia bilang aku gak apa-apa. Berarti laki-laki harus banyak belajar dari perempuan. Memang ada kata-kata laki-laki tidak bercerita, tapi menjerit. Nggak tahu aja kan kalau hujan-hujanan di jalan naik motor, wah teriak gitu dia. Diluapkan semua emosinya lagi jalan. Makanya kenapa jalanan tuh berisik gitu. Nah itu orang pada teriak-teriak dia. Kadang-kadang laki-laki itu subhanallah dengan teriak lega gitu. Kita lagi naik motor, ada orang salah kita, woi gitu. Itu tuh kayak lega gitu. Tapi kalau nggak bilang woi, ditahan aja gini. Itu sampai rumah itu. Sini nih. Sampai rumah, begitu nyampe rumah baru sempet, woi gitu. Jadi kadang-kadang apa yang tidak sempat diluapkan di luar, diluapkan di dalam. Ini bahayanya itu. Ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya Islam itu mengajarkan kita apakah boleh meluapkan rasa yang kita punya, rasa sakit yang kita sedang rasakan, masalah yang sedang kita dapatkan. Apakah kita boleh meluapkannya? Kita akan belajar dari perspektif ayat yang Allah sebutkan dan dari perspektif kisah para nabi sebagai kita punya figur dari mereka gitu. Gini, Nabi SAW atau para nabi yang lain itu pernah nggak ada di fase tidak baik-baik saja gitu loh. Kalau mereka pernah ada di fase itu, mereka ngapain? Dari situ kita belajar.
Ya, jadi kalau mereka lagi tidak baik-baik saja, apa yang mereka lakukan? Dari situ kita akan belajar. Apakah para nabi itu hidupnya senang, tenang, baik-baik saja sampai mati? Apakah ternyata lika-likunya sama seperti kita? Atau bahkan lebih terjal lagi lika-liku hidupnya dibandingkan kita? Karena sebenarnya tidak baik-baik saja itu masanya selamanya. Ini poin pertama. Kita akan tidak baik-baik saja selamanya. Karena kita sedang berada di dunia yang isinya semuanya itu ujian, semuanya adalah cobaan yang harus dicobain. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan kita untuk itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah ciptakan manusia itu berada di atas kesulitan. Para ulama tafsir menyebut ayat ini, manusia akan diuji seumur hidupnya. Manusia hanya akan berpindah dari satu episode ujian ke episode berikutnya. Dari satu tidak baik-baik menuju lebih tidak baik-baik lagi. Dari sesuatu yang biasa saja menjadi yang luar biasa. Begitu episodenya berjalan terus. Masalah tidak akan selesai. Kapan selesainya? Tatkala hidup kita sudah selesai. Ada ayatnya di layar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Balad, "Wa laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah ciptakan manusia di atas ketidakbaik-baikan dalam hidupnya. Dia akan selalu diuji oleh Allah. Kalau pengen tidak diuji, simpel sebenarnya urusannya. Kalau pengen nggak mau dapat musibah, nggak mau dapat cobaan, nggak mau dapat ujian, simpel. Pulang. Ini bukan tempatnya. Para ulama mengatakan ar-rahatu fil jannah. Istirahat itu di surga. Tatkala kaki kita baru masuk satu ke surga, itu istirahat dimulai. Baru kita mulai istirahat. Bahkan matinya kita bukan istirahat. Kita masih punya perjalanan yang panjang sampai akhirnya kita dimasukkan ke tempat terakhir di mana Allah menakdirkan kita berada. Gak ada orang baik-baik saja di dunia ini. Tidak pernah Allah menciptakan manusia dari awal, dari Nabi Adam sampai manusia nanti terakhir yang diciptakan di hari kiamat dalam keadaan baik-baik aja. Gak ada. Semua diuji. Nabi Adam, manusia pertama sendirian. Logikanya kalau sendirian punya masalah nggak? Kan biasanya masalah dari kanan dan kiri kan? Sendirian ternyata punya masalah juga. Nggak dari manusia, dari iblis. Nggak dari manusia, nanti datang lagi masalah dari yang lain. Ditambah lagi Allah buat, wahai Adam, kamu hidup di dunia ini yang penuh dengan ujian. Allah turunkan pusat ujiannya, yaitu pasangannya. Allah turunkan pasangan, dikasih istri Nabi Adam. Nah ini dia puncak masalah hidup kamu kan gitu. Ini dia nih, kamu akan banyak belajar dari sini. Akhirnya benar diuji. Bagaimana pada awal mereka hidup di surga dan Allah SWT uji. Baik-baik aja hidupnya. Sampai akhirnya diuji dengan gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Maka di sini teman-teman sekalian tidak ada yang baik-baik saja. Karena hidup ini isinya ujian. Kalau pengen tidak mau lagi diuji, hati-hati di jalan. Duluan aja. Jadi ada yang teriak gini, aku gak kuat lagi gitu. Aku udah gak sanggup lagi ngadepin ini semua. Kayaknya gue udah gak siap, gak kuat lagi. Hidup ini terlalu keras. Ya Allah, bismillah. Bismillah. Kata malaikat, udah siap, bismillah gitu kan. Banyak orang mengira bahwa ketika dia tidak baik-baik saja, itu akan berakhir ketika dia mati. Padahal kematiannya akan membuat dia lebih tidak baik-baik saja lagi. Dia pikir dunia dan akhirat, di akhirat itu bakal lebih ringan daripada dunianya. Dunia dan akhirat itu perbandingannya jauh. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Kama ta'udun, kalian menghitungnya 1000 tahun di dunia, di akhirat itu satu hari 1000 tahun. Ada di sini yang daftar 1000 tahun umurnya. Itu volunteer udah bingung ini usianya, perasaan dari 18 sampai 45 umur dia 1000 tahun gitu. Gak ada yang kuat. Teman-teman di sini kalau misalnya ulang tahun gitu, pasti dibilangnya panjang umurnya gitu kan. Saya doain umurnya 250, mau nggak? Kenapa? Katanya mau panjang umur. 80 aja ngerepotin ya nggak? Ini lagi 250. Susah. 250 tahun gimana? Tapi nggak ada yang mau hidup di usia itu. Tapi dia ngomongnya panjang umurnya sampai kapan gitu. Melelahkan dunia ini, capek. Isinya ujian. Dan itu ternyata fitrah. Allah menguji kita, Allah buat kita tidak baik-baik saja. Itu fitrah. Memang begitu rulesnya di dunia ini. Makanya poin kedua, ternyata ujian ini adalah klasifikasi.
Jadi orang itu akan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan klasifikasinya. Ini masuk grade A, grade B, grade C, grade D dan seterusnya. Yang grade A ujiannya lebih banyak daripada grade B. Yang grade B lebih banyak daripada grade C. Nggak tahu kita grade berapa. Tahu-tahu pas kita banyak ngeluh, banyak masalah, pokoknya ngeluh terus, kita ada di grade X. Jauh. Yang grade A ini diuji oleh Allah lebih besar daripada grade yang berikutnya. Allah bilang dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah itu menciptakan hidup dan mati liyabluwakum, untuk membuat kalian tidak baik-baik saja di sana. Kalian akan dapat banyak masalah, menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah itu nanti mengklasifikasikan, mengelompokkan kalian di mana di antara kalian itu grade-nya, kualitasnya yang mana. Amalnya A, berarti di sini ditaruh. B, C, D. Makanya tadi saya bilang sebenarnya banyak yang lebih sakit dari kita namun tidak seberisik kita. Boleh jadi kita grade-nya F. Ada orang grade masalahnya A, banyak masalahnya tapi nggak berisik karena dia tahu hakikat hidup ini ujian. Kalau sekarang ada orang marah-marah bikin story, misalnya gue udah capek sama hidup ini, tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saya bantu kasih tips. Ada teman bikin story kayak begitu, komen inna lillahi wa inna ilaihi. Itu nasihat. Kita ini itu milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau duluan hati-hati di jalan. Simple. Karena jadi posisi jadi ustaz tuh kadang enak gak enak gitu. Gak enaknya banyak nerima banyak surhatan. Dikira ustadznya gak punya masalah. Antum nambahin masalah. Guru satu perempuan di rumah susah, nambah lagi ibu-ibu satu pengajian. Bising. Ustadz kok nggak berisik? Beda. Kalau kita nggak berisik, kita nggak pernah ngomong tentang masalah kita sehingga jamaah nggak tahu masalah kita, tapi ustadz tahu masalah jamaah. Itu bedanya. Karena mungkin dari sisi grade A, B, C, D orang tuh berbeda ujiannya. Ini klasifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga masalah itu love language Allah. Masalah itu bahasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh kalau cinta nguji. Beda love language masing-masing tuh beda. Allah itu bahasa cintanya ngasih masalah. Dengan dikasih masalah itu bahasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menguji suatu kaum, Allah uji mereka. Allah buat mereka diuji, Allah kasih masalah, Allah buat dia tidak baik-baik saja. Tahu kenapa begitu? Agar kita merengek dan tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita harus tidak baik-baik saja? Agar kita ngadu kepada Allah. Kalau baik-baik aja lupa. Kalau dikasih enak-enaknya aja lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Di pesawat, kalau orang yakin itu perjalanan aman-aman aja, woi di selfie, bikin video, ketawa-ketawa. Ketika dibilang turbulence, la ilaha illallah, la ilaha. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih masalah baru ingat Allah. Kenapa Allah ngasih itu? Biar dia ingat. Selesai. Itu bahasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lagi diuji, makasih ya Allah engkau telah ingat saya ada di sini. Engkau ingat saya ada di sini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingat saya ada di sini, makanya Allah kasih saya masalah. Kalau dicuekin, dikasih senangnya aja enggak pernah diuji sama Allah, tanya ya Allah kapan dikasih masalahnya gitu. Ada orang kayak gitu ya. Ya Allah kok saya hidup tenang-tenang aja, masalahnya mana gitu. Ada juga kebalikannya, ya Allah saya masalah terus, senangnya mana kan gitu. Tapi itu bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu begitu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling banyak masalahnya, banyak ujiannya, banyak rasa sakitnya itu para nabi. Kemudian orang-orang grade berikutnya. Sebutlah grade A itu para nabi, grade B orang-orang berikutnya. Kira-kira kita ada di grade berapa saya nggak tahu. Tapi berarti masalah kita tidak sebesar masalah mereka. Jadi kalau kita nanti belajar ayat-ayat tentang masalah mereka, itu mereka masalahnya grade A. Kalau masalah kita lebih cere dari itu. Ya, masalah kita lebih rendah daripada itu semua. Maka dari ini kita akan banyak belajar bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan kita bahasa cintanya dari masalah-masalah ini. Itu mukaddimah dari saya bahwa ternyata masalah itu adalah bagian dari klasifikasi Allah, bagian dari rasa cinta Allah, ingin Allah membuat kita kembali, makanya Allah buat tidak baik-baik saja. Kalau saya senang diuji, saya senang Allah Subhanahu wa taala kasih saya masalah supaya kita tahu jalan pulang. Supaya kita tahu kita ini hamba, kita itu hakikatnya merengek, meminta,
mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala itu hakikat hamba. Jadi kalau kita lagi dikasih masalah tuh Masya Allah, Allah cinta banget sama saya. Masalah saya banyak banget, itu Allah cinta. Sampai di sini hati tenang. Kalau belum ada di posisi ini, yakinlah sebenarnya kita belum mendapatkan bahasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang teman-teman, yang akan saya bicarakan adalah apakah para nabi pernah ada di titik tidak baik-baik saja dalam hidupnya? Jawabannya apa? Kata siapa? Nabi cerita sama kalian? Ada malaikat datang tadi malam, mimpi ketemu Nabi. Kata siapa? Kata Nabi, kata Al-Quran, gitu kan? Nah, kita akan lihat bagaimana Al-Quran membahas itu semua. Sekarang gini, para nabi tadi kan kita sebutkan orang yang paling besar masalahnya adalah para nabi. Oke? Paling besar masalahnya para nabi. Berarti mereka mendapatkan masalah yang besar sekali yang berbeda dengan kualitas masalah kita. Tapi cara mereka menghadapinya itu yang akan kita pelajari. Bagaimana kita menghadapi masalah? Pertama, saya akan buat contoh tentang Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Siapa Nabi Yakub? Nabi Yusuf kenal? Kenapa kenal Nabi Yusuf? Yang bilang ganteng keluar. Gara-gara ganteng dikenal, enggak ganteng enggak kenal, sembarangan. Nabi Yusuf itu ganteng gara-gara bapaknya itu Nabi Yakub. Kenal anaknya enggak kenal bapaknya, kan sembarangan itu. Nabi Yusuf bin Yakub bapaknya itu. Anaknya kenal, kenapa kenal? Ganteng sih Ustaz. Ganteng kenal gitu. Enggak ganteng enggak kenal. Jadi Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu punya anak 12. 12-12-nya itu yang nantinya cikal bakal Bani Israel. Sehingga kenapa disebut Bani Israel? Karena Bani Yakub. Jadi Israel itu nama lainnya Yakub. Bani Israel maksudnya anak-anaknya Yakub. Ada 12. Di antaranya adalah Nabi Yusuf. Ya, di antara anaknya Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf. Yang lainnya itu total 11. Bahkan di dalam Al-Quran Allah gambarkan kata Nabi Yusuf gini, Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf gini, sesungguhnya saya itu melihat 11 bintang. 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan semuanya sujud kepada saya. Ternyata pas ditafsirkan sampai akhir surat Yusuf ketahuan 11 bintang maksudnya 11 saudaranya. Karena beliau 12 bersaudara tadi. Jadi beliau melihat 11 saudaranya, 1 matahari yaitu ibunya dan 1 bulan yaitu bapaknya, semuanya nanti akan sujud kepada Yusuf karena Yusuf akan memimpin di Mesir di akhir ceritanya. Jadi tafsirnya begitu. Jadi Nabi Yakub ini punya anak-anak yang banyak 12. Apa maksud saya membahas ini? Nabi Yakub pernah ada di fase kehilangan. Pernah ada di fase sedang tidak baik-baik saja. Sehingga Nabi Yakub ada di fase yang mungkin sekarang sedang kita rasakan. Pertanyaannya, Nabi Yakub di situ mengeluh atau tidak? Nabi Yakub mengeluh atau tidak? Jawabannya Nabi Yakub juga mengeluhkan kesah. Nabi Yakub itu mengungkapkan kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang kejadian ini. Kenapa Nabi Yakub berkeluh kesah? Pertama, Nabi Yakub kehilangan anaknya yaitu Yusuf. Tahu ceritanya? Ketika Nabi Yusuf itu dibuang oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Lalu saudaranya itu mengatakan bahwa sungguh Yusuf telah dimakan oleh serigala, diterkam oleh serigala, jadi dia tidak bisa ikut pulang bersama kita. Yusuf terbunuh. Ayahnya sedih, ini anak kesayangannya harus hilang, harus pergi. Dan Nabi Yakub lebih sedih karena tahu anak-anaknya berbohong sama dia. Jadi yang lebih sakit dari kehilangan adalah dibohongi. Yang lebih sakit dari kehilangan adalah dibohongin. Ini dibohongin, Nabi Yakub tahu sebenarnya ini dibohongin sama orang-orang ini. Makanya sakit hatinya. Dan Allah abadikan itu di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah berfirman, وَتَوَلَّا أَنْهُمْ. Yakub karena tahu kabar seperti ini, akhirnya mengasingkan diri. Ada ayatnya di layar. Nah itu catat ayatnya, suratnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sana bahwa Yakub saat itu memalingkan dirinya. وَتَوَلَّا أَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Yakub itu memalingkan dirinya, mengasingkan dirinya. Berikutnya ia mengatakan, ya asafa ala Yusuf. Kasihan, bagaimana nasibnya Yusuf? Bagaimana nasib anak saya? Kenapa harus seperti ini terjadi? Wabiyaddat ainahu minal huzn. Lalu matanya menjadi putih dan buta gara-gara banyak nangis. Fahuwa kazim. Padahal dalam waktu yang sama Nabi Yakub itu sabar.
nggak meluapkan emosinya kepada anak-anaknya yang sudah membohonginya. Berarti dari kisah Nabi Yakub kita belajar caranya keluar dari keadaan tidak baik-baik saja. Yang pertama adalah watawallaan, yaitu mengasingkan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, Yakub mengatakan watawalla'anhum. Jadi kalau ada masalah, kita kenal punya masalah sama orang lain, palingkan diri kita dari mereka. Dengan rumus yang sama, kalau ada lingkungan yang membuat kita tidak baik-baik saja, pergi dari lingkungan itu. Bodohnya kita betah di situ gitu. Bodohnya kita nggak mau angkat kaki dari tempat yang jelas-jelas membuat kita sakit hati. Circle kita buruk, circle kita membuat kita tertekan dengan banyaknya ekspektasi dan standar, keluar. Ini cara menjaga mental health kita. Kenapa Nabi Yakub keluar dari sisi itu? Karena kalau dia masih melihat anak-anak yang ngebohongin dia, dendam hatinya. Kadang gini, kadang ayah itu kalau lagi kesel sama anak nggak bakalan marahin anaknya, tapi dia mengasingkan dirinya, dimancing misalnya gitu. Itu wajar itu. Istri harus paham itu. Ya? Saya nggak suka mancing, tapi saya nggak bela suami yang suka mancing tuh, di sana tuh ada tuh. Mancing mulu Ustaz suami saya, biarin. Itu mengasingkan diri, dia lagi menjaga mental health-nya. Ustaz istri saya dikit-dikit pedal, biarin. Mungkin dia mengasingkan itu untuk berpisah dari Anda yang bikin ribet pusing masalahnya gitu. Semua orang butuh me time, ini yang disebut me time, mengasingkan diri. Jangan larang orang untuk me time, karena mereka punya waktunya. Mereka punya waktu untuk mengasingkan diri. Kalau tidak me time, mungkin dia akan menghancurkan waktu orang lain. Makanya Nabi Yakub itu mengasingkan diri. Yang kedua, ternyata cara beliau adalah meluapkan rasa sakitnya. Ustaz, Islam itu ngajarinnya kayak kalau ada masalah dipendam aja gitu ya. Gila antum 2 hari. Harus diluapkan, tapi dengan cara yang benar. Kepada siapa Yakub meluapkan rasa sakitnya? Makanya beliau bilang, wa ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku keluhkan segala masalahku dan sedihku itu hanya kepada Allah. Diluapkan. Jadi kalau mau meluapkan itu berduaan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang terbaik di dalam keluar dari sikap tidak baik-baik saja. Ya asaf. Itu luapkan, bagaimana ia mengeluapkan dengan perkataan. Yang ketiga, percaya atau tidak, menangis itu salah satu cara untuk lepas dari ketidakbaik-baikan dari kita. Ustaz, laki-laki tidak menangis di depan kalian. Di belakang kalian nangis, terutama pas hujan biar nggak kelihatan air matanya, supaya beda antara air mata dengan hujan itu nggak kelihatan. Biarin. Laki-laki bisa menangis dalam doanya. Laki-laki bisa menangis di balik mata-mata yang melihatnya, dan laki-laki tidak mungkin menangis di depan yang orang ini akan menangis di pundaknya. Gitu. Jadi laki-laki nggak akan menangis di hadapan orang yang pasti akan menangis di pundaknya. Dia akan menangis di balik itu. Dia akan sok kuat di depan kalian. Tapi di balik itu sebenarnya dia punya kesempatan untuk menangis sendirian. Dan Nabi Yakub menangis. Ibyaddat ainah, sampai memutih matanya dan buta. Buta, nangisnya setiap hari. Nabi Yakub nangisnya setiap hari, teman-teman sekalian, kehilangan Nabi Yusuf. Sampai ketemu nangis, sampai buta matanya Nabi Yusuf. Matanya Nabi Yakub. Buta. Laki-laki boleh menangis? Jawabannya boleh. Karena Nabi SAW satu ketika, saya jadi ingat hadis ini. Tapi nggak ada di layar sayangnya hadis ini. Saya jadi ingat hadis ini. Nabi SAW itu ketika meninggal anak pertamanya itu Ibrahim. Anak beliau, anak laki-laki beliau namanya Ibrahim, meninggal di usia kecilnya. Masih kecil, masih balita meninggal. Lalu Nabi SAW sedih banget. Anaknya meninggal, bapak mana yang tidak terluka kehilangan buah hatinya. Sedih. Lalu menangis. Abdurrahman bin Auf sahabatnya melihat, ya Rasulullah, hatta anta tabki. Ya Rasul, apakah engkau juga menangis? Kata Abdurrahman bin Auf. Ini lihat pertanyaan sahabat, tahu nggak kenapa? Karena kan sebenarnya tidak boleh menangisi orang yang mati. Ini kan orang yang meninggal, tidak boleh menangisinya. Sehingga Abdurrahman bin Auf bertanya dengan sesuai keilmuannya, kapasitasnya. Beliau bertanya, ya Rasul, engkau juga menangis? Apa kata Rasul? Innaha yabna Auf, innaha rahmah. Ketahuilah wahai Abdurrahman bin Auf, nangis itu rahmat. Gak bisa dilepas. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam mata kita. Kalau sudah tidak kuat membendung, pasti kita akan mengalirkannya.
Bayangkan kalau mata tidak menangis, ngumpul bengkak mata. Tapi fitrahnya ada nangis. Harus ada nangis. Dan memang beberapa orang bahasa meluapkan emosinya itu dengan menangis. Biarkan dia menangis. Biarkan dia punya waktu untuk menangis. Setelah itu pasti dia bengong, ngapain gue nangis barusan gitu. Gak apa-apa, yang penting nangis aja dulu. Tapi kata Nabi SAW, innaha rahmah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mataku ini ingin mengalir deras rasa tangis, hatiku sakit karena kepergian anakku ini, tapi aku menahannya. Ditahan oleh Nabi SAW. Lihat, Nabi SAW juga menangis. Dan Nabi SAW menyontohkan itu dengan mengatakan, innaha rahmah. Nangis itu adalah rahmat, fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh dilarang. Boleh. Asal jangan cengeng aja. Nangis boleh, nangis terus nggak boleh. Gitu. Jadi kalau dikit-dikit nangis, itu yang harus dirubah memang. Dari segi apapun, dari segi agama ataupun psikolog juga. Kalau orang nangis mulu setiap hari tanpa sebab, aneh gitu. Nah, kalau dia nangis mulu, dikit-dikit nangis, ini bermasalah. Tapi kalau misalnya memang itu momen membuat dia harus nangis, itu fitrah, rahmat, gak apa-apa. Ustaz, suami saya kalau saya nangis tuh marah-marah dia. Suami saya melarang saya, jangan nangis dan seterusnya. Katakan kepada dia, innaha rahmah. Ini adalah rahmat. Dari sini kita belajar caranya. Innaha rahmah itu adalah fitrah. Ustaz, kalau saya terbalik, suami saya nangis mulu Ustaz gitu. Ini ibu saya kasih tahu, ibu kali-kali keluar dulu dari rumah. Mungkin suami ibu akan ketawa sedikit. Itu masalahnya ternyata Bu. Ibu dia masalah. Makanya laki-laki itu nggak pernah berdoa gini, ya Allah tolong angkat masalahku ya Allah. Oh dicabut istrinya itu kan masalahnya mungkin. Yang nomor 4, cara meluapkannya adalah setelah kita ibyaddat aynahu, bahwa menangis sampai buta bahkan Nabi Yakub. Ini baru dari satu orang kita belajar caranya keluar dari masalah. Yang keempat, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fahuwa kazim. Menahan diri dari hal-hal yang bisa memperbesar masalah. Jadi kalau ada masalah, jangan melangkah kepada masalah yang lain gara-gara tindakan kita yang bodoh. Kalau orang sekarang itu nggak ada yang nyatet, adanya moto. Iya nggak? Saya kalau lagi ngajar gitu, bentar Ustaz saya foto dulu, jangan dihapus. Tulis. Yang difoto dong, nggak nulis pasti. Ntar ditulis kok Ustaz. Alah selfie dikit dihapus karena memorinya penuh tuh tulisan. Ini yang keempat adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa memperbesar masalah kita. Misalnya kalau lagi berantem, marah-marah itu menambah masalah. Menahannya itu solusi. Ustaz berat nahannya, oke luapkan di versi yang lain, jangan kita meluapkan di situ. Kalau saya pernah banyak belajar, nasihat para ulama ketika mereka dapat masalah itu, cara terbaik meluapkan masalah adalah melupakannya. Cara terbaik meluapkan masalah adalah melupakannya. Walaupun cara melupakan itu berat, tapi itu bagian dari cara meluapkan masalah. Walaupun tadi masalah ini kita sebutkan dari 1 sampai ke 4 ini cara bagaimana Nabi Yakub menyelesaikan masalahnya. Dari kisahnya Nabi Yakub kita dapat pelajaran-pelajaran ini. Karena ayat ini wa tawalla anhum, beliau mengasingkan diri. Punya teman-teman yang neken kita, yang bikin kita itu nggak nyaman, yang bikin kita itu pusing sama mikirin omongannya mereka, keluar cari circle yang lain. Di grup toksik keluar, jangan membiarkan diri kita di situ. Ustaz nggak enakan Ustaz, saya nggak enak orangnya kalau keluar nanti begini dan begitu. Daripada ada mati sakit hati di dalam, keluar. Ustaz kalau saya tidak berteman sama mereka, siapa yang mau berteman sama saya? Kayak nggak ada manusia lain di dunia ini. Minimal orang yang ada di cermin mau nemenin kamu. Ya kan? Iya. Siapa yang paling percaya sama diri kita kecuali orang yang depan cermin itu? Itu aja. Gak ada yang percaya sama diri kita. Gak ada yang mungkin menyenangkan dan menenangkan hati kita kecuali yang ada di cermin. Ngaca aja. Coba lagi nangis terus ngaca. Pernah gak? Nangis gitu. Terus ngaca. Paling berhenti jelek banget gue lagi kalau nangis. Itu solusi. Daripada nangis-nangis terus misalnya cerita ke teman, aduh pasti diledek sama dia. Cengeng banget sih lu gitu. Gitu doang mewek, gitu doang nangis. Masih banyak lagi ikan di lautan gitu kan pasti nasihatnya. Masih banyak cowok, ngapain kamu gini. Pasti digituin. Gak ada validasi dulu, gak ada tuh. Gak diberikan afirmasi dulu, langsung dinafikan gitu. Gak dikasih ini, pokoknya kamu salah gitu. Tapi kalau lagi punya masalah, lagi pengen nangis depan kaca. Coba sekali-kali. Kalau ntar malam mau nangis karena rutinitas nangis malam hari ya.
sambil ngaca. Kalau nangis malam-malam tuh jangan sering-sering. Nanti kuntilanak minder. Kuntilanak itu bahasa cinta, dia meluapkan masalahnya, ketawa dia. Bukan gak ada masalah, dia punya banyak masalah. Lagi berantem sama pocong, lagi berantem sama lain, tapi dia meluapkannya, ketawa dia. Supaya orang-orang tidak melihat kesedihannya. Filosofi kuntilanak. Jilid 2, jilid pertama kita pernah bahas filosofinya tentang kuntilanak. Ini jilid kedua ini. Filosofi kuntilanak jilid. Dari kuntilanak kita belajar. Masya Allah. Masya Allah. Kita lanjut lagi. Ini baru satu contoh, yaitu dari Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam cara mengeluarkan diri dari tidak baik-baik saja tuh jelas gitu. Selesai sebenarnya semua perkara. Dan masalah yang didapatkan itu merupakan masalah yang mungkin secara logika manusia kayaknya Nabi harusnya nggak dapat masalah gitu deh gitu. Pernah pikir gak, kenapa para nabi yang harusnya dimuliakan, harusnya punya privilege, harusnya kasih masalahnya ringan aja. Tapi kenapa mereka lebih berat? Karena Allah cinta. Jadi kalau kita punya masalah lebih berat dari teman kita, berarti Allah lebih cinta sama kita. Selesai. Itu cara memotivasi diri kita. Udah katakan, misalnya it's okay to not be okay. Karena Allah cinta sama kita. Allah sayang sama kita bahwa dengan cara ini mungkin Allah ingin membuat kita menjadi berada di level berikutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kadang itu memberikan anugerah melalui jalur musibah. Allah itu ingin memberikan anugerah dari jalur musibah. Contoh lagi, Allah itu ingin memberikan kesehatan jangka panjang dengan memberikan sakit seminggu. Allah buat kita sakit seminggu, habis itu sehatnya kan bertahun-tahun. Sakit lagi nanti, lalu sehat lagi bertahun-tahun. Tapi rasa sakit yang seminggu itu kadang menghapuskan sehat kita yang bertahun-tahun. Harusnya kita sadar, cara Allah membuat kita sehat sepanjang masa, membuat kita sakit sebentar. Dibuat kita sakit sebentar. Cara Allah membuat kita kaya, kadang memiskinkan kita. Ustaz, saya miskin terus, belum kaya-kaya, belum fasenya, belum masanya. Saudara saya sampai mati Ustaz miskinnya gitu. Kurang ajar nih orang mah. Cerita saudaranya sampai segitu-gitunya, dibuka juga aibnya gitu. Kalau misalnya seperti itu gimana Ustaz? Mungkin Allah kasih kaya ya di surga. Makanya kalau saya memotivasi diri gitu, ketika melihat sesuatu yang ingin diinginkan, saya cuma bilang, ya Allah kalau bukan di dunia, saya pengen itu dapat di surga. Saya ngeliat mobil favorit itu, kayak pengen beli mobil ini. Saya bilang, ya Allah kalau nggak dikasih dunia, izinkan saya naik itu nanti di surga. Lebih lama, puas, nggak ada macet di sana. Tenang, nikmati hidup di surga dengan durasi yang tidak Allah berikan. Kita menikmati. Orang kalau misalnya naik mobil sport idaman dia di jalanan, terus ketabrak mati, ada batasnya. Tapi kalau di surga dia mau ditabrakin ke tembok dan lain-lain, gak ada mati 2 kali gitu. Jadi aman. Itu coba kasih afirmasi ke hati kita bahwa kebahagiaan, segala bentuk anugerah, boleh jadi Allah belum kasih waktunya aja. Kalau belum di dunia, nanti mudah-mudahan di surga. Itu orang beriman begitu. Jadi yang ada di mata dia bukan kerja kaya. Enggak. Kerja mati surga. Itu orang beriman tuh. Kerja mati surga. Makanya gak usah dengerin orang-orang yang ngomong, lo tidur siang lo bayi katanya gitu. Lo tidur siang lo bayi katanya. Biarin bayi deh, tidur siang aja, gak usah ngurusin omongan dia gitu. Atau dia bilang, lo tanggal merah liburan, kerja kata dia. Lo aja yang kerja, kita libur gitu. Nikmati hidup gitu, gak usah ribet. Karena kebahagiaan kita itu bukan di sini. Sekaya-kayanya orang gak ada yang bahagia. Tapi bahagia yang paling kekal adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira gambarannya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji. Allah itu ingin memberikan anugerah pada waktu yang sama. Yang kedua, contoh, tadi kan Nabi Yakub. Yang kedua saya ngambil contoh dari kisah yang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam juga pernah takut. Mudah-mudahan ayatnya muncul di depan teman-teman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Musa itu harus berada di rasa takut. Padahal Nabi Musa terkenal dengan seseorang personal yang berani. Personal yang kuat. Tahu kisahnya Nabi Musa yang mukul satu orang langsung KO? Nabi Musa itu. Nabi Musa itu mukul satu orang sekali, langsung pulang orangnya. Langsung pulang ke rahmatullah. Selesai hidupnya. Dipukul sekali doang, saking jagoannya Nabi Musa. Saking beraninya Nabi Musa. Bahkan kalau teman-teman baca hadis, ini hadis sahih, kematiannya Nabi Musa itu. Para nabi itu punya kesempatan dicabut nyawanya di posisi yang dia terima. Ini privilege para nabi. Jadi mereka itu kalau mau wafat dikasih pilihan sama malaikat. Ini waktunya, kalau diterima dicabut nyawanya. Kalau tidak boleh diberikan fase waktu. Itu keutamaan para nabi. Nabi Musa pada saat ingin dicabut nyawanya, jadi ternyata malaikat maut itu berubah menjadi laki-laki asing. Datang ke rumah Musa, langsung masuk, ditonjok sama Nabi Musa, keluar matanya.
Ternyata laki-laki ini pulang. Tahu teman-teman tahu ini laki-laki siapa? Malaikat maut. Malaikat maut yang mau mencabut Nabi Musa, ditonjok matanya keluar. Ini bukan cerita khurafat, ini disebutkan dalam hadis. Cek sendiri hadisnya. Bagaimana Nabi Musa ketika ini dicabut nyawanya oleh Allah. Malaikat ini pulang kepada Allah SWT mengatakan kepada Allah, ya Allah, engkau ingin mencabut nyawa orang yang tidak mau mati. Kata Allah SWT, ya udah kalau gitu kamu balik lagi, kasih dia negosiasi. Kasih dia, ini hadisnya panjang, dijelaskan akhirnya negosiasi, dikasihlah kesempatan yang lebih panjang dari itu. Satu-satunya manusia yang pernah nonjok malaikat maut ya Nabi Musa gitu. Tapi Nabi Musa apakah selalu baik-baik aja dan selalu tampil jagoan di depan banyak orang? Pernah ada di fase di mana Nabi Musa takut. Dan rasa takutnya membuat ia minder menjalankan hidup dan sulit melangkah. Nabi Musa pada saat memukul satu orang lalu orang itu meninggal, langsung overthinking. Nabi Musa alaihissalam langsung overthinking, ya Allah, saya sudah melakukan dosa, saya membunuh orang, saya pukul dia, saya bakal kena masalah setelah ini karena yang dipukul ini anteknya Fir'aun. Saya pasti akan kena masalah setelah ini. Benar, dikabarkan Fir'aun lagi meeting, bakal ngehancurin kamu wahai Musa. Benar. Fir'aun akhirnya meeting sama bala tentaranya ngincer Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa takut. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, keluar dari sini, kamu harus pergi. Kamu harus mengasingkan diri dari sini, kalau enggak kamu akan hancur di tempat ini. Lihat solusi, pada saat tidak baik-baik aja Allah juga nyuruh kita mengasingkan diri kita dari tempat tersebut. Jadi ada kalanya hijrah itu harus untuk memperbaiki kualitas diri kita. Punya lingkungan yang toksik, hijrah. Punya teman-teman yang toksik, hijrah. Ketemu pasangan yang red flag, kalau nggak bisa dirubah, hijrah. Cari yang lain. Karena hidup ini harus dinikmati. Ustadz, red flag, masih betah? Udah 10 tahun Ustadz. Masih bisa dipertahankan? Alhamdulillah, pertahankan. Red flag Ustadz, nggak bisa dipertahankan, sudah main fisik, udah dan lain-lain. Ya sudah, selesaikan, cari yang lain. Ribet banget gitu. Kadang yang pusing Ustadznya itu. Ini ngomongnya gimana ya? Gitu. Ini ngomongnya gimana ya? Cerai apa enggak? Cerai apa enggak gitu. Pusing Ustadz rumah tangga lagi baik-baik disuruh ngurusin rumah tangga orang. Ada aja masalah gitu. Kadang-kadang gara-gara pertanyaan itu bisa rusak juga rumah tangga Ustadz itu. Siapa itu perempuan ngechat malam-malam kan masalah gitu. Repot juga, gara-gara masalah kalian saya punya masalah kan gitu. Tapi ini di sini Nabi Musa pernah ada di posisi seperti itu gitu. Takut, overthinking. Nabi Musa yang terkenal dengan kekuatannya dan keberaniannya itu pernah ada di posisi seperti ini, takut. Khaifan yataraqqab. Disebutkan khaifan yataraqqab. Nabi Musa itu takut sampai bergetar dan dia perginya itu sampai panik gitu. Itu Nabi Musa. Pernah enggak berarti dalam keadaan tidak baik-baik saja? Perintah Allah, asingkan diri, kamu akan mendapatkan lingkungan yang lebih baik daripada itu. Itu berarti solusi juga dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, mungkin ini akan paling banyak kita ambil, yaitu dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita SAW pernah ada di fase tidak baik-baik saja teman-teman sekalian. Nabi kita SAW lahir saja sudah tidak bertemu ayahnya. Begitu nginjak usia baru tumbuh, ibunya meninggal. Harus diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal, harus diasuh oleh pamannya. Lagi senang dengan dakwah dan lain-lain, Allah cabut pamannya, Allah cabut istrinya dan seterusnya. Allah buat pergi orang-orang yang dicintai dan support sistemnya Nabi SAW. Jadi kalau kita berpikir Nabi itu hidupnya enak aja, Nabi lebih sakit daripada kita. Nabi lebih tidak baik-baik saja dibandingkan kita. Ustadz, jangan bandingkan hidup saya sama Nabi. Oke, saya bandingkan Anda dengan Abu Jahal, mau? Fir'aun. Kenapa nggak mau dibandingkan dengan Nabi SAW? Jangan banding-bandingkan Ustadz, itu kan Nabi. Bandingkan kita sama yang lain. Makanya ada orang bilang gini, maklum aja manusia bukan Nabi boy gitu kan ya. Woi, Nabi manusia. Nabi manusia bro. Kenapa orang bilang bukan Nabi boy? Nabi juga manusia. Nabi punya sifat fitrahnya manusia. Nabi menangis, Nabi punya banyak masalah dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ujian-ujian yang besar. Ada 1 tahun yang disebut sebagai Amul Huzn, yaitu tahun kesedihannya Nabi SAW. Disebut sebagai Amul Huzn. Dan Amul Huzn itu terjadi, ada yang disebut sebagai Amul Huzn, artinya tahun kesedihan. Ini kira-kira terjadi pada 10 tahun kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah. Jadi 3 tahun sebelum hijriah. Tulisan saya kayak dokter nggak apa-apa.
Ya, yang penting nyampe. Saya ngomong barusan, kalau nggak kelihatan tulisannya, yang penting bisa didengarkan. Amul Huzn atau tahun kesedihan itu kurang lebih terjadi pada 10 tahun kenabian. Jadi Nabi menjadi tahun sudah 10 tahun berjalan. Lalu 3 tahun sebelum hijrah. Ya, karena fase dakwahnya Nabi ke Madinah itu setelah hijrah. Jadi ini belum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Di tahun kesedihan ini, Nabi kita SAW, kenapa tahun ini disebut kesedihan? Karena wafat 2 orang paling spesial di dalam hidup Nabi SAW. Yang pertama wafat istrinya, yang mana istri Nabi adalah manusia paling support seluruh langkah Nabi SAW, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Jadi ibunda kita Khadijah wafat di saat Nabi SAW sedang berjuang berdakwah. Padahal satu-satunya support system Nabi di dalam keluarganya hanya istrinya. Istrinya yang paling mendukung langkah dakwahnya Rasul SAW. Lalu Allah cabut nyawanya. Bahkan kalau teman-teman tahu, di antara donatur dakwahnya Nabi SAW adalah istrinya. Karena istrinya adalah wanita yang kaya raya, dakwahnya dibiayai oleh istrinya. Bagaimana lihat perempuan itu mensupport suaminya seperti itu? Bagaimana istri beliau itu mensupport dakwahnya? Allah SWT cabut. Allah wafatkan ibunda Khadijah. Berikut itu, beberapa bulan berikutnya, wafatlah paman beliau SAW, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib diwafatkan oleh Allah SWT, padahal Abu Thalib satu-satunya paman yang bisa nge-backing beliau. Jadi kalau Abu Jahal main-main, Abu Lahab macam-macam, Abu Thalib berdiri paling depan. Dia siap membela keponakannya. Tapi saat itu Allah cabut Abu Thalib, sendirian Nabi SAW, sedih. Nabi bingung harus dengan siapa lagi, beliau berjalan di fase awal Islam. Kehilangan begitu banyak orang. Nabi sedang tidak baik-baik saja di tahun tersebut, makanya diam saja. Para sahabat bertanya, kita nggak boleh mengganggu Nabi di tahun ini, karena Nabi SAW sedang diam merenung sama masalahnya. Di tahun tersebut Nabi cuma diam merenung. Sampai pada akhirnya Allah turunkan ayat perintah untuk hijrah, berjalan ke Taif. Ke salah satu Taif itu kota yang dekat dari Makkah. Jadi di sampingnya. Nabi SAW disuruh berdakwah ke kota Taif dalam rangka healing sama masalahnya. Lihat. Nabi SAW juga diperintahkan oleh Allah, silakan kamu cari suasana baru di sana. Boleh jadi dapat suasana yang baru, kamu dapat super sistem yang baru di sana. Disuruh ke sana. Akhirnya Nabi berangkat sama anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Berdualah mereka berjalan ke Taif. Niatnya apa? Healing dengan masalah. Tahu sampai di Taif apa yang dirasakan? Nabi mengalami penolakan. Sampai di Taif ketika dakwah dilemparin batu dari seluruh oleh penghuni Taif, ditimpuk batu oleh seluruh penghuni Taif sampai berdarah, dahi Nabi SAW bercucuran darahnya, ditimpuk oleh orang-orang Taif. Niatnya apa? Healing. Tapi nyampe ke sana Allah kasih ujian lagi. Niatnya pengen memperbaiki rasa sakit di tempat ini, ketika pindah dapat rasa sakit yang lain, ditimpuk Nabi SAW berdarah-darah. Sampai malaikat itu mengatakan pada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau engkau mau, kami akan angkat, malaikat gunung ini mengatakan pada Nabi SAW, kami akan angkat 2 gunung di sekitaran Taif ini, kami timpakan warga Taif, keterlaluan mereka. Jadi diangkat 2 gunung, kita hancurkan Taif gara-gara penghuninya itu menimpuk Nabi SAW. Apa kata Nabi? Jangan, fa innahum qaumun la ya'lamun. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang enggak tahu. Nanti mungkin kelak akan ada orang-orang yang beriman kepada Islam di masa yang akan datang. Betul, Taif sekarang menjadi tempat orang-orang umrah pasti berkunjung ke Taif. Akan melihat bagaimana indahnya kota Taif dengan kaum muslimin yang ada di sana. Lihat bagaimana kesabaran Nabi SAW. Kalau ada ustadz lagi ngisi kajian ditimpuk gitu, darah-darah, saya ditimpuk pakai donat empoy nggak apa-apa sih. Tapi kalau batu misalnya ditimpuk berdarah-darah, tiba-tiba malaikat muncul, wahai Fikri, biar saya angkat Monas dan gedung ini, saya timpuk seluruh jamaah kajian milenial, biar mereka habis, keterlaluan mereka nimpuk kamu. Pasti dalam hati saya, gas malaikat, gas. Jangan disisain, habisin semua. Manusia, bukan Nabi boy, kita manusia. Nabi juga manusia, normal. Saya tidak ada di standar grade-nya para Nabi yang di A itu. Tapi Nabi SAW nggak begitu, nggak bilang sikat aja, habiskan aja, enggak. Padahal dibantu, di backing, tapi tidak dilakukan demikian. Lihat, saya cuma pengen ngajarin teman-teman sekalian. Kadang tempat healing yang kita tuju bukan tempat yang Allah takdirkan untuk memperbaiki rasa kita. Hati kita tidak diperbaiki di sana, bukan takdirnya di situ. Karena mungkin Allah SWT memerintahkan ke tempat tersebut, ternyata tempat tersebut mendatangkan luka yang baru, di situ. Sama seperti kita yang niatnya Sabtu ini pokoknya kita healing, kita berangkat ke puncak. Pokoknya kita harus healing ke puncak, kita pusing, rungsing sama Jakarta yang bikin kita mumet ini, merusak mental health.
Oke, kita siap-siap, kita ke puncak hari Sabtu. Wallah bismillah, keluar pintu tol, nggak gerak. Sabar, tenang. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar. 8 jam subhanallah. Di situ. Dia mau ke Taman Safari, itu hewannya udah pulang. Masih di bawah dia, belum naik ke Cisarua dia. Niatnya healing, tapi nyampe ke sana jadi banyak seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu tempat healing kita. Maka pembahasan terakhir adalah ada beberapa tempat-tempat yang Allah sediakan untuk self healing seorang hamba. Dan ini cara versi Nabi SAW yang akan kita tadabburi dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai ayat terakhir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat 97 sampai terakhir tentang bagaimana versi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi healing dari keadaan yang tidak baik-baik saja. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Jadi Nabi SAW pernah ada di fase mentalnya juga terganggu oleh omongan orang-orang kufar, dikatain, dihujat manusia. Nabi sakit hati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di ayat tersebut, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami itu tahu wahai Muhammad, hati kamu itu sakit dikatain sama mereka. Nabi tahu Muhammad, kamu itu dihujat, dicibir itu sakit hati, kamu manusia. Berarti Nabi SAW juga sakit hati. Dan ini ayat sering digunakan oleh para ulama bahwa mental health adalah sifat manusia. Akan terganggu di satu masa, akan baik di satu masa. Bahkan Nabi juga begitu. Nabi pernah sakit hati, Nabi juga pernah ada di fase terpuruk, tidak baik-baik saja. Di ayat ini Allah berikan solusinya. Apa ayat berikutnya? Ayat kan di depan ya? Apa ayat berikutnya? Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas. Wih, Masya Allah hafal Quran semua, barakallahu fikum. Oh ada? Curang. Nyantek. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang kamu harus lakukan ketika dalam keadaan sakit hati, kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingat Allah Subhanahu wa taala, wa qum minas sajidin. Luncurkan pusat masalahmu yang ada di atas ini, taruh dia di bawah. Sujudlah. Karena beban itu terlalu berat di kepala kamu, turunkan kepala kamu ke bawah. Seolah isyarat bahwa ego kamu harus diturunkan. Seluruh beban kamu harus diturunkan agar semuanya ringan. Kepala ditundukkan, ditaruh di tempat sujud, itu healing seorang muslim. Wa qum minas sajidin, jadilah orang-orang yang sujud. Versi ayat ini, kalau kita lagi sakit hati sama omongan orang, hal yang pertama harus kita ingat adalah ingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan ucapan apapun bagian dari zikrullah. Contoh misalnya kita dikata-katain, kita dijelek-jelekin, katakan astaghfirullah, itu zikir juga kepada Allah. Kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu juga zikir kepada Allah. Atau ada teman kita yang ngatain kita di depan kita sakit hati, langsung ungkapkan zikir kita kepada Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pergi Anda wahai syaitan, kan gitu. Itu cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Habis itu wa qum minas sajidin. Makanya kata Nabi SAW, posisi hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah as-sajid, pada saat dia sujud. Dia berbisik kepada bumi untuk memperdengarkan masalahnya kepada penghuni langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia bisikan seluruh asanya di dalam sujud. Dia lama sujudnya. Dia berikan yang terbaik dalam sujudnya. Lalu dia keluhkan segala rasa sakitnya di dalam sujud. Boleh enggak kita kalau lagi ada masalah terus sujud tanpa sholat? Boleh. Kita lagi ada masalah, kita bingung harus ngapain, kita sujud, kita minta kepada Allah di luar sholat. Kalau dalam sholat jangan. Masa dalam sholat nangis-nangis sambil ya Allah dia kasar, dia jahat, gak boleh, batal sholatnya. Jadi di luar sholat kalau lagi ada masalah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau saran saya ketika kita lagi banyak masalah, yang pertama langsung kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh para nabi. Kita akan catat beberapa poin di sini yang mungkin berkaitan sama ayatnya. Nulis sendiri, bolak-balikin sendiri ya. Ya. Terus juga jamaah nyatat dapat pahala masuk surga, subhanallah. Ustadznya capek ya kan? Lihat cara healing versi Quran. Keren banget temanya. Cara healing versi Quran. Bagaimana kita mengobati hati kita pada saat tidak baik-baik saja di dalam Al-Quranul Karim. Versi tadi surat Al-Hijr ayat berapa? 97 sampai 99, dan itu ayat terakhir. Jadi Al-Hijr itu sampai ayat 99. Yang pertama,
zikr, yaitu zikir. Bisa di dalamnya tasbih dan lain-lain. Dan bagian dari zikir teman-teman sekalian adalah salat. Karena Allah SWT mengatakan dalam surat Taha, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Makanya di antara hikmahnya Allah berikan 5 self healing buat setiap muslim. Setiap hari. Indahnya Islam, lihat. Kita dikasih waktu untuk merefresh pikiran 5 waktu di dalam seharinya, dan itu bernama salat. Jadi ketika coba contoh ya, kita bangun tidur, yang pertama kali kita lakukan sebelum beraktivitas kita harus salat dulu. Ya, makanya kalau ada orang bikin daily vlog, bangun tidur nyuci muka langsung sarapan sih nggak salat berarti dia gitu kan ya. Harusnya dia salat dulu gitu. Dan dia harus sebutkan salat supaya orang-orang terinfluence bahwa bangun tidur itu harus salat. Dan kita harus melaksanakan salat subuh. Itu baru membuka hari dimulai dengan salat. Jadi kepala kita dingin, kepala kita tenang karena salat dulu sebelum memulai segala kegiatan. Ketika orang salat itu, dia bagian dari membersihkan raga, yaitu wudu, dan membersihkan jiwa, yaitu ibadah dia ketika melakukannya, zikir. Jadi orang itu kalau wudu makin fresh dirinya. Kalau emosi, makanya sunnah dari Nabi SAW, kalau misalnya enggak, ini versi Nabi kalau lagi marah, kalau lagi berdiri duduklah. Kalau duduk masih marah juga berbaring. Kalau berbaring masih marah juga ambil wudu. Itu versi Nabi SAW. Berarti wudu itu menyiram api yang ada di dalam diri kita. Maka setiap hari kita diminta oleh Allah SWT dalam satu hari 5 waktu. Butuh healing mic-nya nih, Masya Allah. Jadi sholat subuh pertama. Berikutnya kita aktivitas. Habis subuh kan aktivitas kerja. Kerja banyak masalah? Banyak masalah. Ketemu banyak syaitan. Ketemu banyak Abu Jahal. Ketemu banyak Fir'aun. Ketemu banyak orang. Ya. Sebelum antum ketemu Abu Jahal yang lain, tuh di cermin ada Fir'aun yang lain juga itu. Aktivitas. Di jam rehat, di isoma ada istirahat, sholat, makan. Allah kasih waktu lagi untuk self healing kita lagi, untuk sholat zuhur. Lihat, di jeda istirahat Allah kasih waktu sholat. Bersih lagi hati kita, bersih lagi pikiran kita, fresh lagi wajah kita, yang ngantuk boleh wudu, akhirnya fresh lagi. Setelah itu oke, kita lanjut kerja lagi. Kita bertahan di waktu-waktu siang sampai sebelum pulang kantor kita sholat asar dulu. Sebelum pulang ke rumah dibersihkan dulu jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih supaya keluar dari kantor bersih, nyampe rumah juga bersih. Sholat dulu asar. Setelah asar perjalanan, nyampe ke rumah kita sholat maghrib. Sholat maghrib, habis itu makan malam, ngumpul sama keluarga, dibuat tenang sebelum tidur sholat isya. Setelah isya dia bisa tidur dalam keadaan bersih karena Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan sholat, Allah tutup dengan sholat. Yang bermasalah Anda tidak sholat. Kalau ada anak muda mental health, butuh healing, butuh ini, butuh itu, butuh ini, tapi enggak sholat, teriakan yang keras, sholat, sholat. Walaupun mungkin itu bukan satu-satunya faktor yang membuat orang lepas dari masalahnya, tapi sholat itu kunci. Orang mukmin tidak gampang stres karena ada sholat. Seandainya sholat itu tidak ada, tidak 5 waktu sehari, kita stresnya lebih parah dari sekarang. Sudah sholat aja pusing masalah kita. Allah yang ngatur hidup kita juga kita masih pusing sama masalah hidup kita. Tapi karena ada sholat minimal kita di refresh setiap 5 waktunya, subhanallah. Ini hikmah. Bahkan saya kemarin baru baca tweet di X. Gimana saya ngomongnya? Tweet di X, dulu kan Twitter namanya. Ada tweet di Twitter, sekarang tweet di X. Ada orang mungkin bikin menjelaskan, mungkin teman-teman juga baca gitu ya. Ada non muslim yang mengatakan kalian ini beruntung ya sebagai orang Islam. Kalian punya 5 kali daily check-in setiap harinya. Kalian punya 5 kali daily check-in dan kalian punya kesempatan meditasi. Kalian punya kesempatan olahraga. Semager-magernya orang minimal dia ruku sujud, dan ruku sujud juga olahraga. Kalian dikasih waktu untuk itu. Makanya orang yang rajin sholat, orang yang taat pasti sehat. Sehat raganya, sehat jasmaninya, cerah wajahnya. Makanya skincare kamu apa? Banyak wudu. Berapa kali wudunya? 10. Sholat 5 mbak. Kok dia bisa 10? Main air namanya itu, bukan wudu. Ya, dia bilang, ini saya nggak perawatan, bisa gitu. Saya nggak perawatan, saya banyak wudu, masya Allah, banyak wudu tapi nggak sholat, bermasalah. Ya, jadi setelah wudu sholat. Jadi kita nikmati waktu itu. Kalau orang sholat tepat waktu, kita akan berada di fase hidup itu teratur gitu. Kalau misalnya kita cek ya dalam harian kita, hidup kita ini teratur loh. Semua waktunya termanage dengan baik di dalam Islam. Tidak seperti yang lainnya, mereka mungkin ibadahnya di waktu-waktu tertentu yang kadang dia sibuk nggak bisa gitu.
Orang Islam bisa nggak bisa itu ada harinya, ada waktu yang harus dia kerjakan. Innal salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, kata Allah. Salat itu ada waktunya. Sehingga kita harus salat pada waktunya. As-salatu 'ala waqtiha, kata Nabi, itu yang lebih utama. Salat pada waktunya jauh lebih utama dibandingkan kita mundurkan dengan alasan apapun. Jadi buat teman-teman yang belum salat subuh, angkat tangan yang belum salat subuh. Jangan deh, semoga Allah tutup aibnya. Belum salat subuh, nanti sebelum salat asar, salat subuh dulu. Belum salat subuh misalnya, dia harus mengganti salatnya. Karena itu bagian dari hak hari ini harus ada salat subuh. Ada yang belum salat zuhur, nanti mau salat asar, sebelum salat asar kalian salat zuhur dulu. Ada yang tadi salat subuhnya dijamak sama salat duha, bangunnya jam 8. Bangun jam 8, Masya Allah, ngelihat si ibunya tuh, ibu kita masuk ke kamar gitu, Masya Allah anak saya lagi salat sunnah ini. Masya Allah, biar rezekinya lancar, lagi duha, rajin. Tapi kok kunut gitu ya. Gini dia, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, salat subuh jam 8. Habis itu dia berharap hari tersebut bahagia dan tenang. Ngimpi. Dia memulai hari dengan keburukan. Makanya Nabi SAW menyebutkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dia bangun subuh, diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga harinya juga tenang. Orang yang enggak tenang karena enggak bangun subuh. Barusan yang ngomong orang tidur siang kayak bayi karena dia bangunnya jam 11. Bangunnya jam 12 siang, makanya dia nggak tidur siang, baru bangun. Nah kita yang aktivitas wajar-wajar aja kalau mau ngambil sunnah tidur siang. Yang bermasalah orang tidur siang, bangun subuh, itu baru bermasalah, nggak boleh. Tapi tidur siang hukum asalnya sunnah, kata Nabi SAW. Jadi kalau ada influencer ngomong begitu, nggak usah didengerin, dia juga nggak usah harus didengerin. Saya secara terang-terangan ngomong di sini teman-teman, karena omongan dia didengerin banget sama orang Islam. Kita ini orang Islam, dengarkan prinsip-prinsip Islam yang jelas. Allah udah ngajarin kita, kita punya 5 waktu untuk membersihkan pola pikir kita. Karena kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ini kuat luar biasa. Inna hayataka taba'un li afkarika. Sesungguhnya pola hidupmu tergantung pola fikirmu. Dan pola fikirmu tergantung waktu yang kita punya. Orang itu kalau tidak disiplin, maka pola fikirnya juga rusak dan pola hidupnya juga rusak. Jadi dengan waktu-waktu yang termanage itu bisa membuat kita lebih tenang dalam jalan hidup. Yang kedua di antara cara adalah walaupun itu bagian dari sholat, tapi Allah sebutkan secara khusus, yaitu sujud. Bisa bermakna sholat secara harfiah atau bermakna tawakal. Karena tawakal juga bentuk menyerahkan diri. Dan sujud itu bentuk penyerahan diri seorang hamba yang meletakkan pusat masalah, yaitu di kepalanya. Pusat masalah kita itu ada di sini. Ketika kita turunkan, maka beban akan ringan. Makanya di antara obat, para ulama menyarankan bagi kita yang sering pusing, bagi kita yang punya penyakit dikit-dikit pusing dan lain-lain, perbanyak sujudnya dan perlama waktu sujudnya. Sehingga aliran darahnya jelas. Dan dia teratur kalau misalnya sujudnya itu jelas. Kadang kita sholatnya, Masya Allah, sujud tek gitu. Ya enggak akan benar, karena posisi sujud juga belum sempurna, dia sudah bangun, ruku belum sempurna, sudah bangun. Padahal sebenarnya kalau sholat dijalankan dengan khusyuk, semuanya bagian dari cara Allah menjaga diri kita. Dan sujud di sini Nabi SAW disebutkan wakum minas sajidin, jadilah kalian orang-orang yang menyerahkan urusan kepada Allah. Itu yang namanya tawakal. Nabi itu punya doa teman-teman. Nabi SAW itu punya doa. Nabi doanya gini, doa zikir pagi dan petang. Bagi teman-teman yang suka baca pasti hafal. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Allah Subhanahu wa taala itu Hayyun Qayyum dan Allah itu Maha hidup. Jadi Nabi mengatakan ya Allah, aslih li sya'ni kullah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu. Tidak ada satupun orang yang bisa menolongku ya Allah. Cuma Engkau yang bisa menolongnya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan Engkau biarkan aku bertumpu pada kakiku yang lemah ini. Biarkan aku bertumpu pada kepala yang disandarkan ke bumi sebagai bentuk sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita andalkan kaki ini cepat pegal dan capek, enggak kuat dia menahannya. Kalau kita serahkan seluruh masalah pada bahu, sesungguhnya bahu itu bisa jatuh karena dia enggak kuat menahan itu semua. Tapi kita sandarkan kepala kita di bumi, kita turunkan semuanya. Sehingga posisi tersebut bentuk penghinaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghina diri kita lemah, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah. Ini pertanyaannya. Ustaz, sebenarnya kalau ada masalah, apa solusinya hanya ibadah? Boleh enggak cerita kepada orang lain? Ini pertanyaan yang besar. Menurut Kameli gimana nih?
Kalau kita punya banyak masalah, boleh nggak cerita kepada orang lain? Kalau menurut saya Ustadz, apapun masalahnya kayak harus diungkapkan. Apapun harus dikomunikasikan kepada orang yang paling terdekat dan yang paling dipercaya. Pertamanya itu sih. Dan yang tidak menghakimi. Berarti esensi cerita masalah kepada orang lain itu penting atau tidak? Yang jawab penting angkat tangan. Angkat tangan jawab penting. Yang jawab tidak penting angkat tangan. Yang lain golput, ya Allah ya Allah. Golput. Teman-teman sekalian, bukan gak boleh cerita kepada orang lain. Bukan tidak boleh cerita kepada orang lain. Tapi ada dua pesan yang harus teman-teman ingat. Kalau kita cerita kepada teman, kita cerita kepada orang lain, ada dua kemungkinan. Orang tersebut itu bisa diganggu syaitan untuk membuat kita salah jalan atau menyebar luaskan cerita tersebut. Yang kedua, kita ceritakan masalah, teman kita juga punya banyak masalah. Kan saya tadi udah bilang, pakai curhat ke Ustadz juga banyak masalah, ribet gitu. Dia punya banyak masalah. Boleh jadi dia akan bilang ketika kita ceritain, jangan asing, jangan kaget ketika jawab, lo masih mending, lah gua, nah itu. Karena dia punya masalah. Kita cerita ke orang yang punya masalah, kita bersandar kepada tumpuan yang salah. Tapi boleh nggak? Boleh. Dengan alasan karena kita harus meluapkannya, itu aja. Tapi kalau berharap solusi, kalau berharap lain-lain, itu belum tentu. Jadi jangan berharap feedback solusi dari curhat. Jadi esensi dari curhat adalah meluapkan rasa, meluapkan emosi, gitu. Kalau orang curhat buat dapat saran, enggak dulu deh, karena bisa jadi saran yang tidak sesuai. Jadi curhat itu untuk meluapkan rasa yang ada dalam diri kita. Kadang orang butuh cerita, makanya kenapa di dalam syariat seorang suami itu harus menjadi tempat curhat terbaik bagi istrinya. Seorang suami harus menjadi tempat terbaik untuk istrinya. Istri harus menjadi tempat terbaik curhat suaminya. Ustaz yang jomblo gimana? Curhat sama cermin lagi tadi. Sama cermin. Tapi memang harus begitu. Kadang memang hubungan ini tidak membuat orang saling curhat karena menurut mereka ini orang tidak bisa menjaga dan tidak bisa memberikan saran. Akhirnya istri curhat ke bestinya, suami curhat ke bestinya. Dari hasil curhat-curhatan itulah terjadi besti menjadi istri. Siapa suruh buka akses? Saya cuma mau bilang bahwa faktanya yang membuat rusaknya hubungan karena mereka tidak saling percaya untuk menyimpan rasa dan emosi. Kalau mereka berbicara di dua arah itu, mereka saling cerita di situ, itu momen yang terbaik untuk menjaga hubungannya. Hanya soal curhat saja. Siapkan telinga Anda wahai suami setiap malam untuk mereka cerita. Jangan aja, gantian belum nih, ini belum nih. Siapkan telinga Anda wahai para istri untuk mendengar emosi suami. Istri itu curhat, suami itu marah. Itu gaya bahasa yang berbeda. Kalau istri itu curhat, cerita. Kalau suami itu meluapkannya marah. Kita emosian sebagai laki-laki bukan fitrah. Itu tekanan yang terlalu besar menekan diri kita yang membuat kita harus meluapkannya dengan cara emosi. Dan kekencengan gitu. Tenaganya kekencengan. Tadi pengen cerita, kok jadi marah gitu. Dan kita gak pernah marah. Kita posisi itu hanya ingin meluapkan itu, habis itu udah. Percayalah suami itu habis marah, habis itu kembali lagi ke tabiatnya gitu kadang-kadang. Karena memang begitu bawaannya. Itu secara fitrahnya memang begitu. Jadi kalau dia emosi, kita harus tenang. Jangan emosi, nambah masalah baru dia. Dan suami ketika istri cerita jangan bilang gini, udah belum ngantuk nih gitu. Nah yang cengar-cengir ini biasa begitu. Ya udah belum, lo berisik gitu aja diceritain, gitu aja lebay. Kalau suami seperti itu siap-siap nanti dia akan cerita ke Ustadz. Repot itu. Ustadz juga punya istri, permasalahannya. Itu repot. Kalau semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Syaitan. Ini bahaya nih, syaitan udah mulai main-main kemik sekarang ini. Awas syaitan ya. Sampai mana tuh gara-gara syaitan ya Allah? Sampai mana? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai curhat. Jadi kita harus membuka telinga kita selebar-lebarnya untuk mendengarkan segala curhat karena itu diantara gaya bahasa. Kalau dia nggak kuat curhat kepada pemiliknya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah curhat kepada Allah itu curhat satu arah yang paling menenangkan. Ustaz curhat kepada Allah nggak ada solusinya, durhaka Anda ngomong gitu. Durhaka.
Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, lamain doanya, lamain sujudnya. Kadang-kadang kenapa kita ketika punya hajat yang berlebih, kita bangun sepertiga malam untuk sholat malam lalu meminta. Enggak apa-apa, luangkan waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, enggak ada yang mendengar. Bahkan pasangannya sendiri. Dia meminta kepada Allah, dia curhat kepada Allah. Serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini masalah saya begini cerita. Yang penting meluapkan, tenang dulu hati kita. Setelah itu solusinya Allah akan berikan di kesempatan berikutnya. Allah akan kasih. Teman-teman, Allah kasih solusi itu dengan berbagai cara. Di antara caranya yang sering saya dapatkan dalam hidup saya adalah Allah akan buat kita rajin ibadah. Jadi orang kalau lagi rajin-rajinnya ibadah, mungkin lagi banyak butuh masalah, dia rajin tuh ibadah. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ini hadisnya mungkin bisa ditampilkan layar tentang kisahnya Abu Umamah. Abu Umamah itu seorang sahabat Nabi SAW. Abu Umamah ini diam di masjid, sendirian merenung gitu, berdiam diri. Kata Rasul gini, ya Abu Umamah, apa yang menyebabkan kamu ada di masjid padahal bukan waktu sholat? Ini belum waktu sholat, tapi kenapa kamu berdiam diri di masjid? Apa kata Abu Umamah? Humumun, ini karena saya lagi banyak masalah. Saya sedang tidak baik-baik saja, hutang saya juga melilit. Saya lagi banyak masalah ya Rasulullah. Hati saya lagi gelisah, hati saya lagi gundah, dan hutang saya melilit. Di antara masalah yang membuat saya gundah adalah hutang saya melilit. Lalu kata Nabi SAW, wahai Abu Umamah, maukah aku berikan kamu doa yang dengannya kamu akan menghilangkan, mengangkat segala keadaan yang tidak baik-baik saja itu, dan bisa membantu kamu melunasi hutang-hutang kamu. Dan doanya adalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kegalauan, kegelisahan, dari sakit hati dan kesedihan. Dan hazan bisa diterjemahkan dengan kesulitan. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku memohon perlindungan juga kepadamu dari rasa lemah, pesimis, rasa kesendirian, rasa tidak percaya diri, rasa enggak ada yang nolong saya sama sekali, dan kasal, dan rasa malas ya Allah. Wa a'udzubika, dan Nabi SAW juga mengajarkan doa-doa perlindungan yang lain. Aku berlindung kepadamu dari sampai terakhir Nabi SAW mengatakan min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, lindungilah aku dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Lihat bagaimana Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat indah, dan sunnahnya doa ini dibaca pagi dan petang. Orang yang baca ini bukankah harusnya masalahnya selesai? Yang baca saja belum tentu langsung selesai, apalagi yang tidak baca. Maka jangan terlalu banyak ngeluh. Mungkin cara-cara ini yang belum kita ketahui. Makanya di antara cara nomor 3 healing versi Quran, dan ini juga masih kelanjutan dari kata sujud, adalah berdoa. Karena Allah sebutkan di ayat ke-99-nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu harus menyembah Allah, selalu beribadah kepada Allah sampai datangnya mati. Kenapa saya tutup ini dengan perkataan ini? Sebab masalah akan datang sampai mati. Kita akan tidak baik-baik saja sampai mati. Makanya Allah nyuruh kita ibadah sampai mati, karena itu obatnya. Tahu kenapa harus ibadah sampai mati? Karena hidup ini isinya masalah. Dan karena solusi dari masalah, di antara faktor terbesar untuk keluar dari masalah hidup seseorang adalah bagian spiritual dia. Bagian dari spiritual. Memang masalah ini multifaktorial, banyak faktornya. Tapi masalah yang terbesar dan solusi paling besar itu ada pada ibadahnya. Karena untuk itu kita diciptakan, dan kembali kepada itu kita akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Abu Umamah dikasih doa itu sama Nabi. Jadi makanya di antara sunnahnya kalau lagi banyak masalah, jangan lari ke diskotik, jangan lari ke kafe, jangan lari ke tempat konser buat meluapkan emosi. Ke masjid. Tenangkan hati kita ke masjid. Diam di sana. Cari masjid yang kita bisa menenangkan hati kita. Ini juga terjadi di zamannya Utsman. Utsman ibn Affan berantem sama istrinya. Yang mana istrinya Utsman adalah anaknya Nabi, Fatimah. Jadi bagaimana kejadian-kejadian seperti ini kadang terjadi gitu. Jadi ketika cerita ada banyak masalah, para sahabat juga begitu. Begitu juga Utsman lari ke masjid. Sampai Nabi ketika mencari di mana Utsman, Utsman di masjid. Ketika ditemukan di masjid, ternyata lagi ada masalah soal rumah tangganya. Jadi kalau suami rajin ke masjid, lama di masjid, nggak pulang-pulang, mungkin Anda masalahnya.
Ustaz, suami saya dari maghrib nggak pulang sampai subuh. Saya cek tidur di masjid. Ya masih mending daripada tidur depan pintu. Mending di masjid, nyaman. Memang begitu caranya. Ustaz, perempuan juga boleh. Cari tempat ternyaman, dan tempat ternyaman itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Boleh di kamar, boleh di masjid, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita. Itu cara merefresh, enggak usah jauh-jauh ke puncak, makanya tadi pusing. Healing kita dekat, kita yang enggak tahu. Kita yang enggak pernah belajar tentang caranya merefresh itu. Ustaz, kalau soal masalah mental health dan seperti ini, yang tahu itu urusan kita. Kita sendiri yang paling tahu soal masalahnya. Betul, tapi Allah lebih tahu dari Anda. Allah yang ngasih tahu. Berarti solusi itu udah Allah SWT yang berikan. Kalau saya ngomong boleh nggak dipercaya, tapi ini Allah yang memberikan sarannya. Allah yang memberikan obatnya. Begitulah cara Allah SWT menjaga kualitas jiwa seorang hamba. Habis ya waktunya. Lampaui batas, Masya Allah. Mohon maaf ini terlalu panjang ya. Jadi intinya ketika kita sedang tidak baik-baik saja, it's okay. It's okay. It's okay to cry. Gak apa-apa kita mau nangis. It's okay to be sad. Gak apa-apa kita mau sedih juga, gak ada masalah. Dan terakhir, it's okay to be not okay. Nikmati hidup itu. Karena hidup itu isinya begitu. Dan saat ada di titik selalu marah-marah, ya Allah kenapa harus saya terus yang kena masalah, harus saya terus yang diuji, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, katakan, karena Anda belum siap pulang. Kalau udah siap kan cepet aja urusan gitu. Makanya karena kita belum siap pulang, Allah kasih terus masalah. Pengen cepat berhenti masalahnya, kan tadi saya udah bilang dari awal. Gitu. Jadi mulai sekarang jangan selalu marah-marah nyalahin diri sendiri yang banyak masalah. Kita semua itu punya banyak masalah, betul. Tapi memang setiap orang Allah kasih solusinya untuk menjalankan masalah. Apakah ini berlaku untuk sebuah masalah? Coba aja dulu baru komentar. Coba aja dulu jalankan nasihat-nasihat ini baru kita komentar. Teman-teman, kadang kajian itu bisa jadi ruang untuk menceritakan masalah, baik dengan diem maupun dengan menyampaikannya. Diemnya kita itu bisa menyelesaikan masalah. Orang kalau misalnya datang ke kajian terus dia ngecas iman yang lagi lemah, ngecas perasaan yang lagi gundah, ngecas dirinya yang lagi nggak kuat harus kepada siapa? Dia duduk di majelis ilmu, Allah kasih. Karena diantara keutamaannya adalah nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan di majelis ilmu. Itu kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Jadi majelis ilmu itu diturunkan ketenangan sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dari tadi ada yang meremelek di sana. Begini aja. Ini. Itu saking tenangnya. Dan ada yang sudah meraih mimpinya. Bentar lagi akan keluar aspirasinya. Backsoundnya keluar. Dia nyaman di situ. Ini Masya Allah ya. Kalau kita tanya ke Ustaz saya ini insomnia, susah tidur Ustaz. Saya nggak bisa tidur. Ya Allah, datang ke kajian Pak. Bapak pasti nggak pernah sholat Jumat kan? Kalau sholat Jumat pasti sembarangan, astagfirullahaladzim, sembarangan. Saya nggak tidur, sembarangan. Saya sampai ngomong gini, kan ada yang pernah nanya, Ustaz, cara agar kita tidak ngantuk di sholat Jumat tuh harus ngapain? Saya jawab, jadi khotib. Saya jadi khotib nggak pernah ngantuk Pak, gitu. Coba Bapak jadi khotib, nggak akan ngantuk. Solusi terbaik dari saya itu. Lo ngantuk jadi khotib. Kalau nggak mau jadi khotib jangan ngantuk. Di majelis ini, kalau mau nggak ngantuk, jadi penceramah. Ini kalau yang tidur tadi saya bawa ke sini, wow, 5 watt naik langsung. 25 dia, serah. Kalau disuruh duduk sini, selesai. Saya kalau disuruh duduk di situ, 5 watt. Sama. Tapi bedanya kita beda posisi aja gitu. Makanya yang seperti ini cobalah, bagaimana kita itu harus tahu kita semua ini memang Allah Subhanahu wa taala uji dengan masalah ini dan itu dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, terima aja. Ini emang fitrah hidup kita. Jadi pesan saya terakhir, ya ayyatuhan Allahu Akbar. Saya hidup bahagia, rumah tangga alhamdulillah baik-baik. Tapi saya ada masalah sama mic yang itu tuh. Setelah ini saya akan ketemu dia. Ada masalah dia. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini closing. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu ridha dengan keadaan Anda.
dengan keadaan kita. Allah tidak pernah menghakimi dan menghukumi seorang hamba. Allah menanti kita dan Allah memanggil kita pulang. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang itu ada dua. Pulang beribadah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuk kembali kita. Atau kalau enggak bisa ibadah, udah enggak mau ibadah lagi, udah capek sama urusan hidup, pulang yang kedua, hakiki. Itu pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu masuk bergabung dengan hamba-hambaku yang taat juga. Mereka punya masalah tapi mereka taat. Mereka punya masalah tapi rajin salatnya. Mereka punya masalah tapi mereka rajin duduk kajiannya. Mereka punya masalah. Berkumpul bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Setelah itu, setelah masalah itu selesai, hidup kamu selesai, masuklah ke dalam surga. Jadi masalah ini baru akan hilang, kita baru akan baik-baik saja saat kita sudah ditetapkan Anda ahlul jannah. Kamu itu penghuni surga. Selama belum, kita tidak akan baik-baik saja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tanya jawab mungkin 2, 3 atau 4 orang cukup. 2 aja. Karena saya mau nanya, saya bawa hadiah sebenarnya. Waduh. Saya bawa hadiah, jadi saya mau nanya. Jadi teman-teman nanyanya cukup 2 orang, saya mau nanya 4 orang. Oke? Ini kalau yang merem gak bakal tahu tadi jawabannya nih. Siapa tahu Imam Bukhari, Imam Syafi'i yang tidur. Masya Allah. Baiklah, teman-teman kita akan buka sesi tanya jawab hanya 2 orang, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Boleh 1, 2, 3. Laki-laki ada gak sih? Oh ada 1. Sama yang itu ya kakak pakai baju biru ya. Nanti yang lain masih ada kesempatan untuk ditanya Ustadz. Karena udah azan gak jadi? Udah azan? Masih ada 4 udah azan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Lukman dari Pasar Rebo. Izin bertanya Ustadz, jadi dari sekian yang tadi Ustadz jabar ini terkait healing dan masalah segala macam, kadang tuh kayak saya sendiri nih misalkan ada masalah, saya pengen cerita ke Tuhan saya gitu ya atau Allah gitu ya. Ketika surat segala macam, saya kadang dapat feelnya, kadang nggak dapat feelnya gitu. Kadang akhirnya saya lari ke manusia gitu, maksudnya ngomong ke manusia gitu, karena kan ketika kita ngomong ke manusia, manusia itu langsung merespon gitu ya. Berbeda dengan Tuhan kita kan nggak langsung menjawab, nggak menjawab kayak ya gini gitu kan. Pengen dijawab langsung nggak mas? Pengen. Nah ini saya nggak berani. Kalau sejujurnya sih pengen sih ya, cuman kalau mendengar nabi-nabi terlalu kan nggak mungkin juga gitu kan ya. Makanya saya cerita kepada manusia. Singkat cerita, ada memang manusia yang bisa dipercaya dan ada yang enggak gitu. Ya akhirnya masalah saya itu malah jadi masalah berlanjut gitu. Yang saya mau tanya, maksudnya dalam artian gini, orang itu bisa bercerita ke lain atau bisa menyalahkan saya gitu ya. Yang mau saya tanyakan pertama Ustaz, apakah itu hal yang salah gitu Ustaz? Ketika kita itu mau bersifat Allah tidak langsung mendaras, kita bercerita kepada orang lain gitu. Apakah itu hal yang salah atau hal yang lumrah? Itu yang pertama. Kedua, kalaupun ini salah dan kita harus tetap berdoa kepada Allah gitu kan. Gimana sih biar kita itu berdoa kepada Allah tuh feel-nya tuh dapat terus. Sehingga kita itu bisa istiqomah untuk bercerita kepada Allah tanpa bercerita kepada orang lain gitu. Jadi bisa sebagai laki-laki itu tidak bercerita kepada orang lain gitu. Kurang lebih gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang mungkin itu bagian dari problem yang dia rasakan sampai sekarang. Dan mungkin banyak orang juga merasa demikian. Ustaz, saya berdoa gak didengar-dengar, gak dijawab-jawab. Saya minta udah lama gak dikabul-kabulin, kayak gitu kan. Saya minta solusi gak dapat-dapat. Masalah mungkin tidak langsung Allah berikan solusinya. Jawaban saya yang pertama, apakah ini salah atau benar? Jawabannya salah. Karena kalau misalnya kita mengatakan lebih baik kita cerita masalah kita kepada manusia dan solusinya instan, langsung, kontan, lebih kita kedepankan daripada cerita kepada Allah tapi depending jawabannya, solusinya nanti entah kapan turunnya dan seterusnya. Ini adalah keliru. Makanya tadi saya bilang mau dengar langsung atau tidak. Ketika dengar langsung itu makin dekat, makin dengar. Kalau nggak kedengaran di dunia, maka bertemu dengan Allah langsung lah, protes langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kenapa sebenarnya kita tidak yakin begitu? Karena kita dalam berdoa itu merasa bahwasanya ada keraguan di dalam hati kita, Allah bakal ngasih, Allah akan beri solusi atau tidak. Ada keraguan dalam hati kita. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan hati itu yakin akan diijabah. Perhatikan hadis ini. Berdoalah kalian kepada Allah dengan kondisi hati yang yakin Allah akan jawab, Allah kasih solusi, Allah akan berikan kita jalan keluar dari semua masalah ini. Dengan hati yakin. Lalu kata Nabi, innallaha la yaqbal min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa, sekaligus tidak akan mengijabah doa hati yang lalai dan gak percaya Allah bisa ngabulin. Tahu kenapa nggak dijawab-jawab? Karena mungkin nggak yakin, Mas. Betul tadi nggak ada feel-nya. Memang dari awal harus kita paksa. Doa ini bukan cuma soal feel, tapi ini soal apa yang kita keluarkan. Makanya ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah, kata Nabi SAW. Kenapa kita harus selalu berdoa? Karena itu bagian dari ibadah kita. Soal yakin gak yakin, paksa diri kita. Allah itu sami'un alim, sami'un mujib, qaribun, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kan Allah sendiri yang bilang. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Hambaku bertanya, aku di mana? Kenapa enggak pernah menjawab? Kenapa enggak merespon? Katakan, inni qarib, aku dekat. Mungkin kita yang masih jauh. Mungkin kalau kita sudah meminta namun belum Allah jawab, ada keraguan dalam hati kita. Ingat kata Nabi, Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lahin ghafil, hati yang lalai dan tidak percaya Allah bisa mengabulkannya. Semakin yakin hati kita meminta, semakin cepat dikabul. Semakin percaya Allah bisa menjawab dan memberikan solusi, semakin cepat datang solusinya. Dan percayalah, doa Allah itu ada 3 kemungkinan diijabahnya. Kemungkinan pertama, kontan di waktu yang dekat. Kemungkinan kedua, itu diganti dengan nikmat yang lain yang mungkin lebih baik. Yang ketiga, Allah ganti nanti di akhirat. Jadi ada 3 kemungkinan Allah itu memberikan kepada kita jawaban. Yang pertama itu kontan, tapi kontannya enggak langsung, ya Allah minta duit, turun duit gitu. Ya Allah pengen begini, langsung berubah begitu. Enggak, ada proses untuk mendapatkan yang instan itu. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Contoh misalnya, ya Allah, kenapa saya susah hidupnya, saya banyak masalah begini-begini. Tapi Allah ganti dengan kesehatan, Allah ganti dengan hidayah, Allah buat kita rajin sholat, itu ganti dari segala yang kita minta dan jauh lebih baik dari apa yang kita minta kepada Allah. Pertanyaan saya, pengen nerima 2 miliar atau dikasih kesempatan hidup, Mas Lukman? 2 miliar atau maksimal diberikan tambahan kesempatan hidup? Buktinya 2 miliar sebenarnya kita pengen gak? Tapi kesempatan hidup kita lebih pengen. Allah mungkin bisa ganti dengan itu. Oke, 2 miliar gak jadi saya kasih, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu saya kasih durasi 2 tahun lagi untuk bertaubat. Lebih baik dari itu. Ya. Coba perempuan, 2 miliar apa nambah usia? Ya. Emang agak Emang agak-agak dikasih durasi hidup dia minta 2 miliar. Saya pernah baca komen itu, milih suami yang soleh atau 2 miliar? 2 miliar lah katanya. Saya ikhlas Ustaz, tawakal demi 2 miliar. Astagfirullah. Emang agak-agak emang. Astagfirullah. Tapi itu kadang-kadang Allah gantinya gitu, Mas Lukman. Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan bukan gak dijawab, Allah ganti. Mungkin Mas Lukman duduk di sini itu jawaban dari doa kenikmatan yang lain yang Allah kabulkan gitu. Kita pernah minta apa? Ya Allah tolong buat lingkungan saya itu tidak toksik. Allah bawa ke sini kan jawaban juga. Maka itu bagian dari cara Allah menjawab doa-doa kita. Hadza wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, Kak boleh dioper aja. Di belakang proyektor, nah itu dia. Bentar, 1 orang 1 pertanyaan ya. Kalau ada tambahan 2, 3 keburu maghrib. Jangan curhat juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari, saya aslinya dari Solo, Jawa Tengah. Ustadz, saya izin bertanya. Sebenarnya menyambung dari pertanyaan yang tadi waktu Kak Indah menjawab pertanyaan yang terakhir, itu tentang hubungan anak dengan orang tua gitu, kayak kita tuh sebenarnya pengen gitu Ustadz, kayak di tahap menerima gitu. Banyak banget luka yang ditinggalkan gitu kan. Kita tuh mau menerima itu, tapi kadang rasanya lebih nyaman ketika jauh gitu.
karena kadang pengen pulang ke rumah, pengen cerita dan lain-lain gitu kan, tapi nggak bisa. Bahkan kadang tuh punya masalah gitu waktu di Jakarta itu, untuk sekedar bilang, Pak Bu tolong doain anaknya di Jakarta gitu tuh rasanya kayak nggak nyampe gitu, Ustaz. Kayak pengen menerima keadaan bahwa nggak bisa mengubah masa lalu, nggak bisa berandai-andai, tapi di satu sisi kita tuh tetap punya ekspektasi tersendiri gitu untuk entah untuk diri saya sendiri ataupun gambaran, aduh aku pengen gitu orang tua aku bisa ABC gitu. Mungkin untuk sekarang beliau udah lebih baik, alhamdulillah, tapi rasa mungkin rasa kepercayaan itu tuh rasanya sangat sulit untuk dipunya lagi gitu. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peluk dong temannya dong, peluk dong. Peluk dong. Kalau temannya sedih itu jangan divideoin. Peluk, dielus, videoin. Kebanyakan nonton TV sih. Jangan dikit-dikit videoin lah, orang lagi videoin orang lagi. Dikit-dikit konten. Ya bermasalah. Ini permasalahan seperti ini tuh individual, dan itu diungkapkan mungkin cara Allah SWT membuat masalahnya lebih ringan setelah berbicara itu. Kita kasih kesempatan dia menyuarakan itu, mungkin setelah itu agak blong dikit, agak tenang dikit, walaupun masih banyak masalahnya. Tapi ketahuilah mungkin itulah cara Allah menyelesaikan masalahnya, dengan cara diberi kesempatan meluapkan itu. Ya, semoga setelah ini mungkin bisa lebih baik masalahnya dan Allah berikan solusinya. Mungkin nasihat saya, Kak Lestari ya, saya tidak tahu pasti betul masalah apa yang sedang dihadapi dan bagaimana konfliknya, bagaimana ininya. Jadi tidak bisa menghukumi dengan tepat semuanya. Cuma saran dari saya. Yang pertama, soal hubungan kita dengan orang tua yang sedang tidak baik-baik saja, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan ibrah kepada kita agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama seperti orang tua kita lakukan. Sebab kita nanti jadi orang tua. Itu cara Allah. Jadi mungkin Allah memperlihatkan keburukan orang tua kita, diberikan hubungan yang tidak baik dan lain-lainnya. Itu Allah pengen ngasih pelajaran. Kamu nanti jadi orang tua, jangan seperti itu ya. Kamu harus perbaiki kualitasnya ke depannya dan tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Itu pelajaran pertama. Jadi Allah ingin ngasih pelajaran kepada kita bahwa dari keburukan itu Allah pengen kita menjadi lebih baik. Cara Allah membuat kita jadi orang tua yang baik mungkin dengan memberikan figur dari mungkin kisah keluarga kita yang kurang baik. Itu adalah ibrah dari kisah perjalanan hidup kita. Yang kedua, nasihat saya adalah tetap doakan mereka kebaikan. Sebab walau bagaimanapun buruknya mereka, sebab walau bagaimanapun luka yang mereka berikan kepada kita, sesakit apapun luka yang kita rasakan sebab pukulan kata mereka, yakinlah bahwa perintah bakti kepada orang tua tetap ada dari Allah. Kalau tidak bisa bakti secara langsung, bakti melalui doa. Ustaz, saya nggak bisa Ustaz bakti secara langsung karena saya masih sakit hati. Oke, manusiawi, tapi tetap doakan yang baik. Tetap berikan doa-doa yang baik. Tetap Robbik firli wali walidayah, jangan dirubah. Jangan gara-gara saya kesel Ustaz, orang tua saya gagal mendidik saya dan begini-begini, saya nggak mau baca doa Robbik firli, nggak boleh. Sebab perintah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah boleh kita mengungkapkannya, kita katakan kalau bukan karena Allah yang suruh, lihat. Kalau bukan karena Allah yang suruh, mungkin berat bagi saya mendoakan mereka yang sudah membuang saya, misal gitu. Maka mendoakan mereka itu bagian dari bakti kita juga, walaupun tidak secara langsung. Yang ketiga, soal hubungan yang mungkin kurang baik dengan mereka dan mereka tidak bisa menerima dan seterusnya, yakinlah bahwa mereka juga manusia. Mereka manusia, teman-teman sekalian. Orang tua itu manusia. Mereka nggak bisa sempurna menjadi orang tua kalian. Dan mereka tidak bisa seperfect ekspektasi kalian. Memangnya kalian pengen punya orang tua seperfect siapa? Ibrahim. Anda bukan Ismail. Anda pengen seperti siapa? Orang tua seperfect Rasul SAW. Anda bukan Fatimah. Siapa kita? Sebagaimana seorang istri ingin suaminya seperti Rasulullah, Anda bukan Khadijah, Anda bukan Aisyah. Maka jangan terlalu berekspektasi tentang ini dan itu. Mereka juga manusia, mereka punya salah, mereka punya kesempatan untuk keliru. Mereka bisa salah cara didik kita, cara nasihatin kita, bikin kita sakit hati. Manusia mereka. Kalau nggak pengen orang tua nyakitin hati anaknya, lahir dari bukan manusia. Sebab itu fitrahnya manusia. Bisa memberikan luka kepada manusia yang lainnya, itu fitrah. Dan manusia itu memang Allah fitrahkan demikian. Dari situ kita akan belajar step-step yang baik untuk menjadi yang lebih baik. Yang penting,
tidak baik-baik itu boleh, tidak baik-baik saja itu boleh. Yang nggak boleh itu larut sampai kita merasa lepas jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi merasa tidak baik-baik saja itu nggak ada masalah. Yang masalah Anda merasa Allah juga ninggalin kalian. Itu masalah. Allah yang bilang, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hamba yang sedang melampaui batas, baik emosinya, masalahnya, problem hidupnya dan seterusnya, lagi berat sekali hidupnya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pesimis dan ragu sama rahmat yang sudah Allah siapkan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Lihat Allah Subhanahu wa taala betapa indahnya memanggil hambanya yang lagi bingung harus cerita ke siapa. Allah panggil kita. Kita bingung, ya Allah, harus kepada siapa? Manusia tidak bisa membantu saya, orang tua saya tidak bisa mendengarkan keluh saya. Kepada siapa lagi? Ashku innama ashku bathi ilallah wa husni ilallah. Lihat Nabi Yakub tadi. Dia bingung mau cerita ke siapa lagi. Istrinya nggak ada, anak-anaknya juga nggak benar. Cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka itu orang tua kita, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Mereka kadang melakukannya bukan semata-mata benci, tapi karena mereka manusia. Mereka ngomong kasar, setelah itu yakinlah mereka menyesal. Kenapa saya bilang begitu? Karena mungkin menjadi orang tua akan mengajarkan kita caranya. Setelah kita marah ke anak, setelah kita melakukan yang tidak benar kepada anak, pasti kita nyesel banget, nyesel gitu. Kayak rasanya gimana gitu. Pasti mereka punya rasa itu, tapi mereka tidak mengungkapkannya karena gengsi mungkin, karena dan lain-lain gitu. Tapi kita yang harus memaklumi orang tua kita. Yang penting boleh nggak suka sama tingkahnya, perkataannya dan lain-lain, jangan sampai membenci seluruhnya. Sebab dia adalah manusia. Semangat. Semoga bisa diperbaiki hubungannya insyaallah. Amin. Jadi semua teman-teman juga kalau ada masalah sama orang tua dan lain-lainnya, nggak usah di story-storyin, nggak usah dibangga-banggain gitu. Saya sebagai broken home bangga banget gitu. Saya sebagai ini, saya sebagai nggak usah disiar-siarkan gitu. Ketidakbaik-baikan kita itu nggak usah terlalu di-post. Biarkan urusan kita dengan hidup kita. Tidak perlu orang lain mengetahui itu. Validasi banget sebenarnya kita itu. Kita kadang mencari validasi dari orang lain untuk seolah-olah memberikan pemakluman kepada kita. Enggak juga. Hidup itu punya struggle-nya masing-masing, punya survive-nya masing-masing. Jadi jangan sampai kita menormalisasi, meluapkan emosi di story. Anda pengen ngomong kayak gitu, saya pengen ngomong seperti itu. Jangan normalisasi meluapkan emosi di story. Tidak semua hati bersih. Tidak semua hati bersih. Ada hati-hati yang kotor yang bisa menambah masalah baru buat kita. Semoga kajian hari ini bisa menjadi ruang curah asa dan cerita kita, kesah kita dari semua masalah hidup, dan mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi ada yang nempel dan bisa dibawa pulang untuk meringankan masalah. Kalau memang masalah itu tidak juga kunjung ringan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan lipat ganda pahala dari setiap duri yang menusuk hati kita. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Saya jadi ngasih pertanyaan nih. Tapi karena sudah dua yang nanya dengan pertanyaan yang mengulik kepala saya kasih 2 hadiah itu kepada 2 orang, sisa 2 lagi berarti. Masya Allah. Nanti aja nanti di belakang. Gak usah ditepukin, saya manusia. Saya manusia. Berarti 2 lagi Ustaz. Kayak burung dara. Apa? Udah lah Ustaz lah. 2 lagi dong nih berarti ya, Okay. ditanyakan ya Ustaz ya. Silakan pertanyaan saya pertama. ngasih 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. Ada berapa tips healing dari keadaan tidak baik-baik saja versi Nabi Yakub? Wah, paling cepat tuh. Nih, Mas Alif, kakak yang pakai hijab hitam pakai kacamata. Yang pakai hijab itu, Liv. Pakai hijab ya. Iya. Mas Alif tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk cara keluar dari keadaan tidak baik saja versi Nabi Yakub tadi 4. Yang pertama mengasingkan diri, yang kedua meluapkan rasa sakitnya, menaklukkan segalanya hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga menangis, karena menangis itu adalah fitrah atau rahmat dari Allah. Dan yang terakhir menahan diri dari hal-hal yang bisa memperbesar masalah. Masya Allah, benar jawabannya? Nah, Alif, buku yang paling besar buat yang jawab ini. Yang paling besar jawabannya buat yang jawab ini, Masya Allah. Siapa namanya? Kartika, Masya Allah, barakallahu fiik. Wa iyyakum. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Saya nyari di sini takutnya ada contekan di sini.
Kapan amul huzn dan kenapa? Masa yang cewek semua nih dari tadi nih, yang cowok telat ngangkat. Yang cowok deh boleh, cowok siapa mau jawab? Tadi mas yang tadi kok nggak jadi ngangkat lagi? Mas mau jawab nggak? Mas mau jadi ngangkat apa saya angkat? Jangan bikin emosi mas. Udah mau asar nih buruan. Silakan. Ini masya Allah, saya ngeliat ke kanan akhwat, ke kiri akhwat juga itu di belakang. Subhanallah, masya Allah. Yang laki-laki kemana ini? Fadal. Terjadinya angus itu di tahun 10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah. Alasannya karena wafat 2 orang yang paling disayang oleh Nabi SAW, yaitu Khadijah dan juga Abu Thalib. Masya Allah, benar jawabannya? Masya Allah, ini pinter-pinter yang hadir, masya Allah. Jangan ditepokin manusia. Biasanya kayak burung dara lagi. Nggak usah divalidasi. Kalau diapresiasi itu orang jadi naik gitu. Nanti kalau saya ketinggian nabrak, siapa yang tanggung jawab? Nggak boleh. Jadi jangan ngangkat orang terlalu tinggi karena jatuhnya sakit. Jadi jangan terlalu memuji orang terlalu tinggi karena jatuhnya sakit. Jadi kalau ada orang memuji saya selalu katakan astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini nggak ada apa-apanya. Anda melihat cuma bagus-bagusnya aja. Yang buruk Allah Subhanahu Wa Taala tutup, nggak pantas. Jadi jangan, lu cantik banget hari ini. Lah dari lahir bro. Idi gitu ya, orang-orang seperti itu. Apalagi perempuan, kamu cantik banget. Enggak, kamu lebih cantik kok, nggak kelar-kelar tuh. Validasi ribet. Kita kalau dipuji oleh orang, terima kasih, astagfirullah, dosa saya lebih banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita katakan begitu, itu kalau kita dipuji oleh orang lain. Baik, kita tutup, cukup dari saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap-siap salat. Jangan yang lain. Salat. Kita kembali kepada Allah. Kita healing dulu sebelum makan atau sebelum meninggalkan ruangan ini. Kita healing dan kita curahkan semuanya kepada Allah dalam salat kita. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.